Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin usia kita matang, maka jiwa kita bertambah lapang. Semakin bertambah usia, manusia mestinya semakin bijaksana. Namun tidak demikian bagi Cak Nun alias MH Ainun Najib. Sungguh sangat mengejutkan bagi saya, budayawan, intelektual, cendekiawan semisal MH Ainun Najib membuat pernyataan yang sangat tidak terhormat ketika ia mengatakan menjuluki Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Coba kita simak sebentar. Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Oke, baik. Ada 3 kesalahan fatal di sini dalam tinjauan moral agama, moral Islam. Yang pertama, ia telah mencela. Perbuatan mencela adalah sikap yang sangat tercela. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, mencela kaum yang lainnya, karena boleh jadi yang diolok-olok, yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Kalau kita pakai logika ayat ini, pesan penting di dalam ayat ini tentunya yang dicela Pak Jokowi lebih mulia daripada yang mencela, yang menjulukinya dengan julukan Fir'aun. Ada satu hal yang harus kita sadari. Memberikan lakop-lakop, gelar-gelar yang tercela kepada sesama umat manusia, itu merupakan perbuatan dosa. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, memberikan lakop-lakop yang buruk seperti itu wajib untuk ditakzir. Imam Nawawi rahimahullah menukil dalam kitab Al-Adhkar. Beliau menegaskan begini. Wa minal alfazil mujibati li ta'ziri qauluhu li ghairihi ya fasiq, ya fajir, ya kafir ila akhirih. Di antara ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang wajib dikenakan ta'zir, yang wajib dijatuhi hukuman. Ini kalimatnya ucapan-ucapan, lakop-lakop, celaan-celaan yang wajib ditegakkan hukuman kepada pelaku pencela tersebut, yakni ucapan yang diucapkan kepada orang lain, misalnya ya fasik, wahai orang fasik, ya fajir, wahai penjahat, pelaku kejahatan misalnya, pelaku kriminal, ya kafir, atau mengatakan wahai orang kafir. Nah, menyebut orang lain dengan sebutan Fir'aun, itu diantaranya sama saja sudah menyatakan dia fasik, sudah mengatakan dia kafir, sudah mengatakan dia fajir. Karena Fir'aun adalah akumulasi 3 hal ini. Fir'aun itu kafir, Fir'aun itu fasik, Fir'aun itu fajir. Maka ketika Cak Nun menyebut Presiden Jokowi Fir'aun, sama saja dia sedang melemparkan tuduhan kafir, tuduhan fasik, dan tuduhan fajir. Nah, Imam Nawawi mengatakan yang begini sebetulnya menurut hukum Islam wajib ditakzir, ditegakkan hukum pidana kepada yang bersangkutan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, setelah saya menyimak pernyataan Cak Nun ini,
beliau mestinya semakin bijak, semakin mawas diri dan sadar semua yang terjadi ini adalah takdir dari Allah. Nah, dia nggak percaya dengan takdir. Menurut saya ya, tak percaya dengan takdir. Buktinya dia mengatakan Presiden 2024 sudah ditentukan oleh pemenangnya, sudah ditentukan oleh Jokowi. Berarti Presiden Jokowi ini lebih hebat dong daripada Tuhan. Tuduhannya sedemikian rupa. Berarti dia tidak percaya dengan takdir. Kalau saya sih sebetulnya lebih percaya dengan takdir. Silakan para politisi berjuang dengan berbagai macam gerakan politiknya, tapi saya yakin betul. Saya yakin bihaqil yakin bahwasanya presiden yang bakal terpilih di tahun 2024 nantinya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak senang, terima nggak terima. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini terjadi kecuali takdir dari Allah. Makanya saya menganggap orang-orang yang sampai hari ini belum menerima Presiden Jokowi sebagai presidennya, berarti dia nggak percaya dengan takdir Allah dong. Apa dia sholat sampai jidatnya kapalan kalau dia nggak percaya dengan takdir Allah? Padahal tidak ada daun yang jatuh kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Angin yang bertiup sudah ditakdirkan oleh Allah. Sama. Presiden ini bukan pemimpin yang sembarangan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka. Nah, ini catatan yang kedua. Seolah-olah pernyataan tersebut mencerminkan tidak percaya dengan takdir Allah. Maka kalau orang nggak percaya dengan takdir Allah, siap-siap bakal kecewa. Makanya orang-orang yang masih kecewa, masih ngambek bahasanya, masih ngambek, masih kecewa, masih nggak terima presidennya Jokowi, berarti sebenarnya sudah mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih fatal lagi. Yang ketiga lebih fatal lagi. Saya melihat ini pernyataan yang nadanya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Ini bernada mengajak umat ini seolah-olah nggak percaya dengan pemerintah. Kita ini terima nggak terima loh. Siapapun dia, Presiden Jokowi adalah presiden kita. Dia raja kita. Dia ulil amri kita. Ini seperti ada pernyataan seolah-olah tidak mempercayai pemerintah yang sah. Saya khawatir ini akan masuk dalam sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang melepaskan dirinya keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri kepada negara, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Dan ini memenuhi unsur, saya ulangi lagi, Cak Nun memenuhi unsur menghina pemerintah yang sah. Hati-hati lu. Ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, ingat suatu hari nanti niscaya dia akan dihinakan oleh Allah. Agar hadis ini tidak mengenai siapapun yang suka menghina pemerintah, sebaiknya bertaubat dan meminta maaf. Karena ini kaidah yang jelas. Barang siapa yang menghina sultannya sendiri, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tindakan tersebut kalau di Arab Saudi sudah merupakan tindakan bughah. Ada orang yang berani menghina pemerintah atau mengucapkan kata-kata, ujaran-ujaran yang bernada agar umat tidak percaya dengan pemerintah, itu bughah. Kalau di Arab Saudi sudah dihukum pancung sebetulnya itu. Saya berharap kita semua bisa mawas diri. Kemudian yang berikutnya, di poin yang terakhir saya ingin ingatkan, apa yang dilakukan oleh Cak Nun itu cenderung mencerminkan politik identitas. Eksploitasi bahasa-bahasa agama demi kepentingan politik. Pembahasan Fir'aun, Haman, dan lain sebagainya. Ini kan eksploitasi bahasa agama. Sama sebetulnya seperti yang terjadi jelang 2019 yang lalu. Orang mengeksploitasi perang badar dan lain sebagainya. Ada satu masjid ini studi kasus kita, di mana pada bulan suci Ramadan yang bertugas kultum di masjid tersebut rata-rata orang-orang yang secara politik terafiliasi dengan kelompok yang berbeda dengan pemerintah yang terpilih.
Maka setiap malam kultum itu isinya politik semua. Di mana jamaah sholat tarawih dicekoki seakan-akan pemerintah yang berkuasa ini anti-Islam. Dikesankan Fir'aun dan lain sebagainya. Dan mereka membangun narasi dikotomi perang Badar. Seakan-akan satu kubu adalah kubu kaum muslimin, satu kubu yang lain adalah kubu kaum musyrikin. Dibuat narasi sedemikian rupa. Perang Badar, perang Badar, perang Badar. Nah, satu sesi saya dapat tugas di sana. Saya mentahkan semua. Apa yang mereka sebut dengan perang Badar dan lain sebagainya. Saya sampaikan di sana, kalaupun terjadi chaos di negeri kita, bukan perang Badar, tapi perang Jamal, perang saudara. Di mana di perang Jamal 18.000 sahabat Nabi dan para tabi'in wafat meninggal dunia. Perang Siffin 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in wafat meninggal dunia. Akibat apa? Eksploitasi agama hanya demi kepentingan politik. Saya perlu ingatkan, berhentilah mengeksploitasi agama. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, apa yang dilakukan Cak Nun merupakan penghinaan kepada kepala negara. Dan ini sangat berbahaya. Apalagi menyamakan dengan Fir'aun. Loh, Fir'aun itu kan punya dua dosa besar. Dosa besar Fir'aun yang pertama, dia ngaku Tuhan. Jokowi nggak ngaku Tuhan. Maka lantas kemudian dosa besar yang kedua apa? Membunuh bayi laki-laki. Dibantai semua. Jokowi tidak pernah melakukan itu semua. Ya, kalau kita mempersonifikasi Pak Jokowi sebagai Fir'aun, emang Cak Nun apa? Nabi Musa begitu. Enak aja.